Yes, yes, dan oke, halo semuanya. Selamat pagi yang indah buat para pemirsa di rumah tentunya. Balik lagi bersama gue Justin Case di sini di Dota 2 TV Indonesia untuk game pertama di pagi hari ini. Yes, pagi hari ini jarang banget gue bangun pagi. Dan Mineski Pro Gaming League Season 7 di sini untuk Energy Pacemaker Gaming atau EP dari nggak tahu dari mana ya, lupa gue. Dan melawan Cina. dari Cina. Oke, dari Cina dan melawan Gigabyte Mineski di sini. Tentu saja dari Filipina dan sini gue bareng Gor. Halo Gor. Yep. Yes, Halo. dan sudah ada bandnya di sini. Sudah ada Queen of Pain, Draw Ranger dari Energy Pacemaker. Sementara dari tim Gigabyte Mineski di sini ada Spirit Breaker dan juga Undying. Padahal baru di nerf tadi. Pagi ini baru di nerf dia. Setelah adanya update 684B kan. Oh, gue baru tahu tuh. Lumayan banyak flash golem itu di minimum damage-nya di reduce, flash golem minimum slow juga di reduce, soul rip mana cost increase, zombie no longer require to hit kills from tower. Banyak banget ini, ada 1 2 3 4 yang dirubah dari Undying di 684B ini. So nggak tahu apakah mereka belum tahu ini Undying sudah di nerf. Kalau menurut gue sulit juga sih. Visas juga sempat di nerf. Kalian lihat aja di Facebook kita. Buat yang penasaran apa aja udah gua share gitu dari Weird Game Ready. Dan oke, udah ada picknya di sini, ada Lina juga. Ada Brewmaster juga di sini. Energy Pacemaker membuka 2 hero core-nya di sini. Apa mungkin hero core Lina masih fleksibel juga sih ya. Lina bisa dimainkan di support juga nantinya. Ya kalau misalkan yang gue lihat di sini untuk bermaster sendiri, ya akhirnya dia dibangkitkan kembali gitu ya di kompetitif gaming. Padahal untuk kemarin-kemarin nih Brewmaster ini agak sedikit jarang tahu kalau misalkan pengen dilihat picknya ini. Cuma sekarang langsung dipilih. Mungkin di sini dia bakal offlane sih. Harusnya Brewmaster sudah sangat jarang sekali sebenarnya di sini ditempatkan di mid untuk Brewmaster sendiri. Jadi ya sepertinya dia bakal ngisi offline lebih bagus kayaknya. Nanti bakal ada satu hero mid lagi yang mungkin bakal bisa membawa game dari Energy Peacemaker ke kemenangannya dia gitu. Selain Brewmaster ini. Iya, dan juga ada Lesrak di sini. Gigabyte Mineski, Lesrak apakah bakal bermain cepat dia di sini seperti Jigard kemarin ya? Lesrak memainkan Lesrak gitu dengan Undying nggak sih? Dengan Undying bukan sih? Undying juga kan dipakai sama Jigard ya. Aduh lupa. Dia benar-benar nabrak gitu. Fokus biasanya. Five man dead bush gitu. Strike Undying itu emang gampang banget buat ngancurin towernya. Dan kita lihat aja di sini apa yang bakal dipick. Tapi Draw Ranger yang sering dipakai buat ngancurin tower juga dan benar-benar berguna buat ngancurin tower itu udah di ban. Ya, dan beberapa game sebelumnya memang Lesrak ini laris manis ya hero-nya. Dia sering banget ditaruh di core akhir-akhir ini karena ya itu skill Diabolic Edict-nya sebenarnya sih yang sakit banget. Ditambah dengan Lightning Storm itu ada efek slow-nya juga, ini nambah keuntungan bagi Gigabyte nanti ya tentunya. Dan asal kalian tahu di sini untuk delay cooldown dari Lightning Storm-nya sendiri ini cuma 4 detik loh, dan itu damage yang diberikan 260 banget sudah 260. betul. Bayangin aja ntar 260 udah level 4, dan lu bayangin aja gitu kalau misalkan Lightning Storm yang bersifat area itu kena ketika dalam war. Wah, itu berarti penuk banget, itu sakit banget sebenarnya. Kalau misalkan bisa sampai masuk kena kayak gini. Dan juga jangan lupa ada slow duration di sana 1%, 1 detik, yaitu sebesar 75% di sana. Movement slow-nya itu bisa dibilang kayak apa ya, kayak hampir nge-stun gitu loh. Dia kayak bergerak di tempat doang movement slow-nya, dan itu emang berguna banget apalagi pas war sih. Ketika inisiasi aja itu bisa diandelin gitu loh. Lightning Storm, puff dia nge-slow, bisa diambil pakai split earth juga nantinya. Ya. Oh iya Yud, yang soal kemarin yang tentang Winter Wyvern nih gue pengen bahas di sini. Boleh. Ternyata Winter Wyvern itu lagi ngetren di kompetitif scene-nya di Chinese Dota. I see. Soalnya yang gue lihat, iya Vici Gaming potensial itu dia di selama 4 game 5 game di I-League itu dia selalu memilih Winter Wyvern. Karena memang ya agak sedikit ditingkatkan untuk Winter Wyvern, walaupun skill satunya itu Arctic Burn-nya itu udah nggak pure damage lagi, tetapi damage health bakar darahnya itu dinaikin dari 6% ke 8%, dan itu sakit banget gua rasa. Dan ya terus
Cold Embrace-nya juga itu memberikan heal yang cukup bagus untuk ke tanker, untuk ke core hero yang lagi ditarget, dan emang wajar aja di sini kalau di ban di turnamen kompetitif sekarang sih. Kayaknya alasannya seperti itu. Iya, dan juga sekarang ada yang menarik itu Ayo, melihat ada pick Ayo di sini Bristolback langsung di pick sama Gigabyte Mineski, tapi masih ada Tiny gitu. Ya bisa di pick sama Energy Pacemaker, tapi emang bahaya sih. Seandainya Bristolback juga di pick sama Energy Pacemaker itu Ayo Bristolback itu benar-benar bakal susah banget dibunuh gitu loh. Apalagi sama Leshrac sekalipun, Bristolback bakal ngajak-acak Leshrac, dia bakal ngejar Leshrac terus, dimana Leshrac ini dia butuh mobility yang bagus gitu. Makanya dia kadang bikin fast boot, kadang bikin BKB atau bahkan boot of travel gitu yang movement speednya bagus. Bukan tipe ke blink, tapi jalannya ini harus cepat gitu loh. Dia harus muter-muter. Dan Bristolback bakal ngejar dia terus. Iya, dan di sini di pick ketiga Io Tiny ya. Gue flashback lagi kemarin di game RRQ lawan Signature. Memang di sini Io Tiny dari dulu sampai sekarang ini metanya nggak pernah berubah. Selalu Io bareng Tiny. Kemarin sempat Nesage masuk menggantikan Tiny, cuma ya kesini Chaos Knight maksudnya. Tetap aja gitu. Iya, Chaos Knight. Bukan Chaos Knight. Iya, Chaos Knight ya. Dan akhirnya di sini Io Tiny masih aja tetap anteng, dia berdua pacaran ya, nggak tergantikan sih. Iya, nggak dirubah, nggak diapa. Perannya itu cukup bagus, cukup berkontribusi. Buktinya kemarin RRQ benar-benar kewalahan melawan Io Tiny ini. Dia ngeret atas, reloket ke bawah lagi gitu, seperti itu saja terus menerus, dan ya kalah karena push Io Tiny aja sebenarnya dari pas pertandingan kemarin itu. Iya, tapi sementara waktu di sini ada Disruptor loh. Gue nggak tahu Gigabyte Mineski ini lebih kayak ke kayak membalas gitu picknya ya. Ketika dia ada pick Ayo, lebih ke reaksi sih. Bristolback di sini dia ada Ayo, dia langsung pick Bristolback. Ada Ayo Tiny langsung pick Disruptor. Di sini bener-bener counternya terus gitu. Nggak men-set up meta game dia sendiri. Yep. Sebenarnya seperti yang gue lihat sendiri, kalau misalkan ada satu tim yang dia berusaha untuk mencari combo dari untuk timnya sendiri gitu ya, ya biasanya yang gue lihat selalu ada counter dari tim lawan gitu, sehingga ya kayak gini aja hasilnya. Dan ini agak sedikit bahaya juga kalau misalkan dari Gigabyte sendiri dia nggak punya combo tetap buat permainannya gitu. Tapi kalau misalkan di counter dan sukses, ini keuntungan juga bagi Mineski sendiri, gue rasa. Banyak sekali sebenarnya di sini hero-hero yang bisa di counter, seperti Brewmaster. Ketika kena static storm, Brewmaster ini primal splitnya ini bisa di cancel ya untuk sementara waktu. Io juga seperti itu, Tiny juga, Lina, semuanya menggunakan skill di sini. Karena patokan sama skill ya. Karena static storm itu dia langsung muncul gitu loh, berbeda dengan Brewmaster yang punya casting animation di primal split gitu. Dia langsung dia udah angkat tangan langsung aja di static storm sama Disruptor, dan itu easy, langsung ada kinetic field. Brewmaster memang salah satu counter dari Brewmaster memang adalah Disruptor. Tapi sementara waktu kita lihat di sini ada bandnya Gyrocopter dari tim Energy Pacemaker, dan juga ada Gigabyte Mineski di sini memban Viper. Iya sih, dia masih butuh satu. Kalau menurut gua butuh satu hero core lagi, dimana Lina seharusnya bakal bermain support, dan dia bakal nemenin satu hero yang bakal di-pick sekarang. Brewmaster dia bakal offlane, Ayo Tiny bakal berada di mid lane gitu. Sementara dari Gigabyte Mineski di sini Archer Leshrac Disruptor ya, di sini dia bakal di trial lane, Bristolback offlane. Seharusnya Gigabyte Mineski masih ada satu mid atau satu carry seandainya Leshrac dipasang di mid lane. Dan kayaknya emang butuh satu mid lagi sih, hero-hero seperti Shadowfiend misalkan, atau kalau nggak Storm Spirit, biar gua rasa di sini Storm juga cukup bagus sih. Dia bisa dengan mudah untuk menginstan Io-nya di sini, karena ya lo tau lah ball lightning-nya itu. Cuma emang agak sedikit sulit kalau misalkan di mid melawan Io Tiny sebenarnya. Jadi mungkin nanti bakal ada bantuan sedikit oleh Checker di mid buat ngehalangi Io Tiny-nya melakukan instant kill ya. Iya, dan sementara waktu di sini ada Sand King ternyata untuk last pick-nya dari Energy Pacemaker. Ada Sand King di sini, ternyata Linanya bakal dimainin core seharusnya di sini ya. 10 seconds to go. Ya. Lina jadi core ya. 5 seconds. Gigabyte Mineski. 13 detik di sini untuk reserve time.
Kalau menurut gue mid lane di sini. 10 seconds to go. Ya emang harusnya mid lane sih, soalnya udah ada Bristleback yang nanti di offlane ya. Leshrac core. Oh, seperti RRQ kemarin ya. Iya, iya. Apa bakal ada OD ketemu sama Iota ini di mid lane. Kalau yang kemarin itu mainin Varan. Ya, itu gua lupa juga OD sebenarnya bisa, dan Tini nggak bisa ngapa-ngapain gitu, dia mananya disedot terus dengan Astral Imprisonment, dan iya seperti yang game kemarin aja. Ten seconds to go. 5 seconds. Places, everyone. Iya dan game bakal dimulai sebentar lagi. Di sini Mineski melawan tim Energy Pacemaker. Masih bareng gue Justin Case dan juga Gore. Di sini gue bacakan dulu untuk starting line up-nya di sini ya. Untuk dari Mineski di sini ada Jesse Fash di Earthshaker, ada Owa di Disruptor, ada Kuku di Outworld Devour, dan ada G di Leshrac. Dan terakhir ada Jules di Bristleback. Sementara dari tim Energy Pacemakers, apa ini? Some random Chinese word di Sand King, ada Old Chicken di Brewmaster, LT di Lina, Fan di Tiny, terakhir ada Le. Iya apa Le itu? Kayaknya iya deh. Di Ayo. Iya di Ayo. Bener. Dan di sini Bristleback-nya ke bawah ternyata. Nggak tahu deh. Yap, The game is on. di atas di sini kita lihat 212 kayaknya. runnya dibiarin aja ya, diambil. Iya. Ternyata di sini Brewmaster ngisi mid ya. High hopes for this one. Oh iya. Dan ada sedikit perbedaan di sini, yang biasanya di mana Iyo ini selalu mengisi mid melawan Tai ini, karena memang di sini kelihatan kalau Ode yang nanti bakal mengisi mid, daripada dia harus agak sedikit sulit melawan Ode karena memang Astral Imprisonment-nya itu mengganggu banget ya untuk Tini. Dia lebih memilih untuk naik ke lane atas di sini rupanya, menghindari Ode sih. Dia lebih memilih untuk melawan seorang Leshrac yang di offlane ternyata dia. Ya tapi kita lihat di sini juga apa namanya, dia bakal yang keteteran tuh bakal Brewmaster-nya gitu loh. Dia bakal dia hero strength, dia butuh mana pool yang bagus, butuh mana yang bagus gitu. Sekarang dia udah kena 2 kali intelligence steal, 8 intelligence sudah hilang deh. Dan dia nggak bakal bisa nge-spam Drunken Haze, walaupun bisa sih pada akhirnya ini nih Brewmaster-nya bisa kayak apa namanya Razor Static Link gitu, dimana Static Link untuk melawan Devour gitu mana costnya nggak terlalu gede, sementara Brewmaster di sini masih punya Drunken Haze yang seharusnya bisa mengganggu farming dari si Kuku sendiri. Ya tapi ya kalau gua rasa sih tetap aja mananya ntar bakal kesedot, karena untuk Brewmaster sendiri dia tipikal hero yang mananya dikit banget. Jadi kalau misalkan di arah seperti ini, sekali Drunken Haze juga dia nggak akan bisa ngeluarin. Lo lihat aja di sini tadi mananya sempet mentok di 13, dan ya gue rasa di sini agak ini juga sih, agak beresiko juga, dan tetap bakal diharas di sini kalau bisa lo lihat. Dan dia juga belum ngambil dia punya Arcane Orb gitu loh. Seharusnya nanti kalau dia udah punya Arcane Orb itu bakal lebih pedih lagi, dan dia bakal rebutan rune di sini. Dimana kita enggak deng, Devour balik, jadi dia ngalah aja. Ada Haze Rune di lane atas. Sementara untuk
peran last set di sini Bristleback ya di bawah 2-1-2 di sini dari tim Mineski gitu. Ada Earthshaker dan juga Leshrac di lane atas. Sementara Bristleback dan juga Disruptor di lane bawah 2-1-2 juga ya dari tim Energy Pacemaker. Di sini Lina dan juga Sand King berada di lane bawah untuk melawan Bristleback dan juga Disruptor. Kalau menurut gua nggak bakal bisa ngeharas Bristleback juga pada akhirnya, tapi nggak tahu nanti ketika Linanya sudah mendapatkan Laguna Blade. Yep. Di sini mungkin emang agak sedikit harus berhati-hati sih sebenarnya untuk seorang Bristleback karena ada double stunner di sini di bawah itu Sand King sama Lina ya. Dan ketika kena stun aja untuk di awal-awal gini, kita tahu Bristleback itu tidak terlalu tanky sebenarnya untuk di awal-awal karena ya itemnya belum dapet gitu. Dan kalau misalkan terkena double stun kayak gini, ini juga agak sedikit bahaya sebenarnya. Jadi harus berhati-hati sih. Ya, di sini juga Earthshaker melakukan rotasi ya dia membiarkan si Leshrac-nya aja di atas, entah maksudnya apa ini, padahal gua rasa di sini Leshrac emang betul-betul butuh di babysit untuk awal-awal sih harusnya. Iya, karena dia melihat juga gitu udah ada Earthshaker, dia nggak bisa bermain benar-benar ofensif gitu, dia nggak bisa mendapatkan kill di sini dan akhirnya ya udah mungkin dia bisa mendapatkan kill di lane bawah gitu yang seharusnya Lina memang mudah banget di kill kalau seandainya ada Earthshaker, Block Fisher dan juga Kinetic Field nantinya. Nah, Leshrac juga seandainya ditinggal juga dia at least ada apa namanya bisa mendapatkan experience yang lebih banyak dan juga dia tuh nggak terlalu apa namanya nggak terlalu bermasalah gitu, dia nggak ada upaya ofensif untuk mengkill Leshrac dari Tiny dan juga Ayo di sini. Ya. Memang sih di sini untuk awal-awal seorang Tiny ya lebih baik dia mencari networknya dulu lah, meningkatkan network dibandingkan harus melakukan ouch. Ya, sementara di lane bawah di sini Lina berhasil Lina berhasil melakukan kill terhadap Bristleback dan juga Disruptor bakal menyusul sepertinya dan satu right click dan there it goes. Hanya ada Earthshaker yang berhasil selamat di sini sementara waktu Leshrac juga di atas berhasil di kill di sini ya. Oleh Mineski, oleh Mineski lagi, oleh EP di sini ya. Siapa yang nge-kill tadi? Yeah. Ayo ternyata. Ayo Ya, yang dapat kill ya. Ya, kalau dilihat tadi di bawah Energy Peacemaker dia betul-betul bisa nge-kill ternyata ya. Padahal tadi ada 3 hero di sini. Dan dia berhasil gitu untuk nge-kill seorang siapa tadi itu yang mati, Bristleback ya, Linanya tadi. Dan memang untuk awal-awal sih Dragon Slave nggak bisa dianggap remeh gitu. Itu sakit banget kalau misalkan sampai kena kayak gitu. Yes, dan 180 lumayan juga damage-nya di level 2 dan juga ada stun sampai 2 kali gitu kan ya. Dan akhirnya berhasil di-kill di sana Bristleback. Sementara di mid lane di sini ada rotasi 2 support. Ada Jesse Fast dan juga Owa. Yes, it is Kinetic Field. Bakal muncul, belum ada Kinetic Field ternyata. Dan ada Fissure dan belum bisa diambil. Masih ada Glimpse di sini. Bakal dikembalikan dan oh my god. Di sana ada Sanity Eclipse. Yes, gue pikir ada Kinetic Field tadi. Dia sampai naikin Thunderstrike di level 2 loh. Sampai di level 2. Gue pikir itu combo kan, ada apa namanya? Astral Imprisonment, abis itu di Kinetic Field. Gue pikir bakal kayak gitu kombonya. Taunya belum ngambil. Sementara Sand King di lane bawah juga berhasil men-kill. Yes, dibantu Lina juga di sini meng-kill Bristleback. Ya, untuk build skill yang ditunjukkan dari Disruptor ini gue sedikit agak bingung juga karena biasanya Disruptor itu sorry gue potong, ada Ayo di sini, ada Ayo bakal di kill juga oleh Leshrac atau siapa? Earthshaker ternyata di sini, right click ya. Dan gimana? Balik lagi dari di sini Disruptor, gue lihat untuk build skillnya agak sedikit beda ya. Biasanya untuk Thunderstrike dia ngambil level 1 aja, nggak di level 2-in seperti ini. Soalnya kegunaan Thunderstrike di sini sebenarnya untuk ngebantu glimpse-nya sih. Jadi kalau misalkan ada vision dari Thunderstrike itu bisa dengan mudah mengeluarkan glimpse ya. Dan mengambil kinetic field di sini ternyata dia nggak ngambil gitu, dan ya seenggaknya tadi udah berhasil ngekill OD yang nggak ada mana untuk mengeluarkan Primal Split karena dicelup terus menggunakan Astral Imprisonment. So langsung dihantam dan instan aja di sini. Cukup bagus sebenarnya. Ya, tapi sementara itu Sand King-nya apa kabar di sini? Bristleback selalu di-kill loh. Bristleback sekarang sudah 0-3 sementara Sand King-nya 3-0. Seharusnya bakal menjadi dagger yang cepat di sini dan
Iya, yang menjadi supportnya adalah Lina ya, bukan Sand King ya. Bukan, ya. Sementara di mid lane kita lihat di sini ada glimpse dan ada stun dari Sand King menuju pada Leshrac. Belum ada primal split di sini. 13 itu mananya Brewmaster Jir. Sumpah itu 13 mananya ngehe. Lo mau pakai botol juga full begitu, mana lo cuma 13 sih. Gimana bisa? Primal split gak akan kepake di sini untuk awal-awal. Gue jamin gak akan kepake sih. Lu mau stun bola. Mananya 13 tuh aneh. Dan ada toss di ke belakangnya di sana. G berhasil di kill. Dan sementara waktu Dragon Slave gak bakal dikejar di sini. Apa masih dikejar? Sepertinya enggak. Dan Sand King juga mananya 13 di sini. Gimana? Ya, dan untuk energi Peacemaker ya, ini nggak boleh dianggap remeh loh. Dia sekarang ini bisa dibilang lagi on fire-nya, dia lagi winning streak-nya nih. Di game sebelumnya dia menang lawan Underminer. Seorang tim Underminer dikalahin sama si energi Peacemaker. Terus TNC juga Underminer malah 2 kali dia kalah dari energi Peacemaker, dan rankingnya tuh ranking 11 di Cina, dan ini memang salah satu tim Cina yang lumayan bisa diperhitungkan saat di sini untuk energi Peacemaker sih. Ya nice sih, berarti jangan sampai diremehkan. Mungkin pada para viewer juga pada nggak tahu kan energi Peacemaker apaan. Ya itu tim Cina. Dan oke, sementara di lane atas kita di sini Fan dan juga All Chicken berusaha untuk menghancurkan tower pertama di sini. Hanya ada Earthshaker dan juga G di sini ya. Strike dan berhasil dihancurkan oleh Catapult sepertinya tadi. Dan sementara di lane bawah apa kabar di sini? Sand King, Sandstorm, belum mendapatkan dagger ya sepertinya di sini. 1800 gold, sedikit lagi menuju kepada dagger ya. Oh iya, gue pengen nanya, etis nggak sih kira-kira kalau kita bilang kata Cina bukannya udah diubah ke Tiongkok ya? Ngaruh ya? Emang sekarang Tiongkok ya, nggak masalah ya? Iya, sekarang sih udah keluar sih undang-undangnya. Oh gitu ya, oh ya enggak. Gue pikir tele yang ngelawan, taunya bukan Ode di sini di mid lane. Dia bikin Midas di sini. Yep. Dan nggak tahu mungkin bakal ke Forest Staff sehabis Midas, karena dia memang butuh butuh level yang cukup lumayan gitu, level 11 untuk Sanity Eclipse. Kalau menurut gue bakal berguna banget nantinya, radiusnya juga gede. Sementara Sand King di lane bawah bakal mencari Bristleback, Sand King dan juga Lina. Di sini kelihatan loh posisinya Bristleback, udah kelihatan. Sand King, no, kehilangan dan ada relocate di sini. Avalanche, toss. Dan ada Burrow Strike dan buff dari itu pasti mati. Tapi sementara Fan Tiny di sini dalam bahaya, tapi masih ada overcharge ya dari Ayo di sini yang menahan dirinya dan dia back to safety. Yep. Memang ya untuk tipe-tipe geng seperti ini peran IoT ini sangat bagus, dimana ada satu hero yang bisa dibilang ini udah nggak bisa dikejar, tetapi ada relocate di situ dan lo lihat aja tadi langsung ditos ke belakang seorang Bristleback dan 3 stunner harus mati di situ dengan instan. Ini keren banget gue rasa untuk combo yang ditunjukkan oleh energi Peacemaker. Iya, dan di sini kita lihat network tertinggi sudah dipegang oleh Tiny, 2300 gold di sini yang ada di kantongnya. Bakal bikin apa? Yasha, drum, Blink Dagger ternyata. Yes. Blink Dagger dan sementara Sand King dan juga Lina di sini melakukan smoke lagi. Energy Pacemaker benar-benar berusaha untuk bikin pressure dari awal, sementara dia nggak bertemu dengan Disruptor. Oh, di mid lane ternyata ada Epicenter dan ada Tiny Avalanche toss. Dan masih ada Astral Imprisonment, tapi nggak bakal menyelamatkan dirinya. Tapi sementara untuk Kinetic Field, belum ada Kinetic Field. Static Storm awal Devour berhasil di kill. Lina terkena Sanity Eclipse, belum cukup seperti damage-nya untuk melakukan kill. Sementara Ayo toss lagi di bagian belakang lagi, dan berhasil di kill lagi di sini. Like seriously, energy Pacemaker bener-bener owning gitu di game ini, bisa gue bilang loh. Yep. PSG, gimana? Memang ini timnya nih salah satu yang bisa, kalau misalnya gue prediksi ini salah satu tim yang mungkin bisa menjuarai MPGL kali ini gitu. Karena memang lihat aja performanya dan di atas kan, responnya itu cepet banget gitu. Tiny di sini berhasil mendapatkan kill lagi. Dengan network tertinggi di sini. Ada relocate. Gue dengar ada relocate. Ternyata ke bawah di sini. Dan Bristleback Jules. Ada Avalanche.
bakal ada toss. Gak ada mana di sini untuk toss. Ada mana sekarang dan boom. Satu hit dan di sana Ayo berhasil mendapatkan kill lagi. Relocate kill. Gak pernah dia nggak relocate nggak kill itu. Sampai sekarang, sampai menit 12. Yeah. Selalu tepat waktu ya, perhitungannya itu wah bagus banget. Ini sepertinya udah sinkron banget kedua pemain, si Iye dan si Van. Ini emang bagus tadi, kompak banget untuk tim Energi Peacemaker. Trouble brewing at Radiant's bottom tower. Dan yes, 2-11 malah sekarang, bener-bener 2-11. Amineski agak keteteran sepertinya di game ini. Di sini masih best of 1 ya. Apa namanya? Nanti best of 3-nya itu pas winner bracket final sama grand final. Yep. Terus di sini gue lihat dari Leshrac sendiri, dia malah ke tengah nih. Padahal ya gue taunya Leshrac seenggaknya dia harus farming dulu gitu ya, karena ya dia butuh Bloodstone kalau misalkan memang dijadikan sebagai core hero bukan support, dan dia malah stay di sini gitu, dia nggak akan dapat apa-apa. Dan kalau misalkan stay di atas juga, wah ini malah berpotensi untuk di kill harusnya ya untuk Leshrac. Dia bisa di instant soalnya Tini udah punya modal dagger di sini, dan kalau misalkan dagger ke depan tiba-tiba tether ke Tini dan itu langsung mati. Gue yakin untuk Leshrac ini bahaya banget untuk Mineski. Ya karena gimana gitu, Leshrac juga udah bener-bener ketahan di sini ya. Dia juga masih jauh banget menuju kepada Blossom. Bahkan dia baru level 6 sekarang di menit 13. Bahkan dia oh my god, di lane bawah lagi di sini. Bristol back 06 di sini di Bristol backnya. Wow. Feeder nih. Tadi sementara waktu ada smoke di sini. Leshrac-nya baru level 6, Earthshaker-nya sudah level 7 malah. Dan gue bingung kenapa gitu seorang core Leshrac bisa kalah level gini. Dan ada Fissure, Kinetic Field belum, sepertinya belum ada Kinetic Field, belum diambil ya. Dan sementara waktu Disruptor berhasil membunuh Sand King di sini dan ada relocate. Welcome to the party, man. Dan Leshrac berhasil di-kill lagi oleh Tiny. Sementara Owa di sini bakal menyusul sebentar lagi. Belum. Dan ada Tiny right click, masih right click dan berhasil di-kill, double kill. Dan sementara awal Devour di sini berhadapan dengan Brewmaster. Ada Tiny, belum ada Avalanche, buyback. Dari siapa? Dari Disruptor, ternyata ada Earthshaker di sini. Ya masih ada Fissure, belum di Fissure dan berhasil di Fissure di sini dan berhasil di kill oleh Old Chicken. Dan sementara waktu ada what? Kok gitu sih? What? Kok bisa gitu? Maksudnya bukannya Glimpse itu nge-cancel TP ya? Kok bisa kayak gini? Wah, ada apa nih? What? Ya enggak sih? Gua. Iya kan? Gua nggak tahu gitu loh. Gua nggak tahu, Jir. Kok dia malah berhasil TP gitu? Gue juga bingung. Tapi sementara waktu ada smoke di sini. Yang awal Devour bakal mati. Yes. Dia perlu Laguna juga nggak, Jir? Kayaknya enggak deh itu. Enggak, Jir. Soalnya iya, cuma modal Avalanche toss aja itu seorang Ode udah bisa langsung mati. Mungkin saking keselnya kali ya, lu mati pokoknya mati. Dia tahu gitu ya. Dragon Slave aja udah mati gitu. Dia nggak peduli, dia nggak makan Dragon Slave gitu. Dia langsung brebet Laguna aja, stun Laguna gitu ya pokoknya. Hehe. Saya stun 3 kali, masih di stun juga Malina. Gimana? Iya. Mungkin nanti bakal ini lagi ya, untuk map baru mungkin bakal ada RT lagi nih kayaknya nanti. Soalnya oke, di mid lane sementara waktu Bristol back di sini terkena stun Jules. Sampai situ aja kayaknya. Ada Fissure yang menahan ngeblok ya, cukup ngeblok di sana. Tapi belum ada relocate. PR buat gue nih. Gimana? PR buat gue nih, harus nyari kenapa tadi Tele nggak jadi nge-cancel si Tininya gitu ya. Karena secara tulisan gitu ya, kalau kita lihat dari Disruptor itu 4 detik dari tempat 4 detik yang lalu gitu, dimana Tiny ini 4 detik yang lalu berada. Dan ketika di Glimpse 4 detik yang lalu dia berada, ya itu harusnya di bawah gitu loh. Yep. Dan itu gue juga nggak tahu sih. Mungkin dia di Glimpse abis itu baru tele. Dan dia pas ke Glimpse itu telenya gue nggak tahu sih. Seharusnya ketika glimpse-nya kena gitu ya, dia balik ke tempat awal, itu harusnya ke cancel tele gitu loh.
Dan ada Burrow strike lagi di sini Jules. Sekalipun dia berhasil. Dan ada Astral Imprisonment dan belum ada Primal Split. Kinetic Storm baik sekali di sana. Oh, Chicken berhasil di kill dan Jules Fan unstoppable. Ternyata di sini ada Relocate, Jesse Face dan ada Epicenter menuju kepada Bristol baik. Burrow strike enggak karena ada Astral Imprisonment. Sementara Tiny berhasil mengkill Earthshaker di sini. Relocate ayo langsung back to safety. Sementara Fan di sini bakal dikejar, nggak bakal bisa dikejar dia oleh yang lain. Dan sementara ada Lina dan juga Sand King di sini yang selamat 2 untuk 1. Dan sementara waktu Dagger blink ke depan dan Outworld Devour lagi-lagi berhasil di kill dan dia TP. Glimpse gak? Oh, cooldown. Ya, ayo. Gak ada Glimpse juga. Fuck lah, Glimpse lama banget cooldownnya. Berapa sih? 18 detik ya? Iya. 18 detik. Level 1 udah kayak ultimate tuh, 60 detik. Tapi memang sih di sini penghitungan yang dilakukan oleh Tini, dia tahu gitu kalau nggak ada. Oh, Burrow strike lagi di sini. Bentar waktu, oke, Joel, Stars of Valence is gonna die, is gonna blow. Yes, he's feeding. Dan sementara Owa bakal dikejar di sini, Owa. Dan ada Burrow strike yang bagus lagi menuju pada Owa, toss dan Owa is gonna die. No, not yet. Oh, berhasil di-kill ternyata oleh Ayo. Dan sementara Primal Split G bakal mengincar G di sana berumah sebelah kanan. My God, Kuku ditungguin dan we're back. Berhasil di-kill lagi. Menyisakan Earthshaker aja di sini yang gak ada Echo Slam. Cuman kalau lo berani maju sih hebat parah, Jer. Gue salut sama lo tapi enggak. Oh, dikejar nih. Oh, kemana? Gak ketemu sepertinya. Dan oke, sampai situ aja. Iya, di sini gue lihat memang untuk EP sendiri dia bermainnya rapih banget, gue rasa ya, kompak banget sumpah. Dan lo lihat di sini Mineski, dia kebingungan, dia keteteran, dia harus ngapain gitu. Dan yang paling sedih di sini gue lihat adalah bristlebacknya nggak di bawah, nggak di mid, dia ngefit all the time gitu. Dan ini buruk banget gue rasa untuk Mineski ya. 6-2-2 gitu. Ini wah, ini skornya jauh banget di sini. Sebenarnya bukan 6-2-2 tapi 3-2-2, bener nggak kayak gitu? 3-2-2. Tapi gue penasaran, gue pengen buka Dota 2 launch nih. Kayaknya nggak ada deh. Radiant's bottom tower ain't it pretty? Iya betul, nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Adanya yang game lain. Yap. Yang game ini nggak ada. Signature Trust ya. Dan TNC nanti. Ya, dan 6-22 kita lihat untuk perbedaan network di sini udah ceban ya. Habis itu untuk perbedaan experience juga 12.000 di sini menangkan oleh tim EP juga Energy Pacemaker. Dan untuk progress item di sini Tiny sudah mempunyai Aghanim, Blink Dagger Aghanim, dan bakal ada Mekan sepertinya untuk siapa? Untuk Lina. Dan sementara waktu Glimmer Cap di sini ya sudah dibuat sudah dibuat sama Ayo di sini, sudah jadi. Cuma 1.900 aja sih. Murah. Dan sementara waktu ada Smoke di sini, 3 orang, 3-man Smoke di sini. Sand King, Lina bakal bertemu Bristleback dan juga Lesrek. Ayo lo mau kemana kan? Ayo lo. Dan ada Forecast ternyata di sini. Sand King, Burrow strike, Laguna Blade, Jules. Goodbye. Belum seperti masih ada mekanisme di sini. Dan EP bakal dikembalikan oleh Mineski di sini. Dan sementara waktu Jules belum bisa di-kill. Dan sementara ada Fan ternyata Tiny yang berusaha untuk menghancurkan segalanya di sini. Menghancurkan impian Muna dan Disruptor. Berhasil di-kill juga. Langsung blink ke depan. Langsung hit Disruptor. Dan sementara waktu Jules di sini yang nggak mati ternyata. 2 untuk 1 posisinya. 2 untuk 1. Dan datang lagi Yotininya. Oh enggak. Belum. Gue kira dia pengen balas dendam. Ya, kalau misalkan lo lihat tadi, Tininya ini dia sempat kabur dengan Blink Dagger cukup bagus, bahkan menghindari split dari si Lesrak tadi, walaupun sempat terkena Astral Imprisonment di sini, itu cukup bagus move-nya. Tapi berhasil juga mendapatkan Disruptor ya, yang berada di belakang. Dan ya, nilai plus di sini untuk Tini sendiri sebenarnya. Pas dia di dalam gitu, di Astral Imprisonment dia nyari orang, dia pengen blink, dia pasti bisa blink gitu. Cuman kemana blinknya? Dan akhirnya ya udah ke Disruptor. Gampang.
Sementara 8-23 sekarang dan dia bakal makan di sini. Ancientnya banyak banget. Sumpah. Oh. Yap, dan di sini gue lihat untuk Bristleback sendiri dia kayaknya udah ada Vanguard dan akan membeli Crimson di sini soalnya udah ada Buckler. Dan ya lumayan sih kalau misalkan ada Crimson di Bristleback karena seenggaknya dia bisa nahan damage yang dikeluarkan oleh Tini ya. Untuk damage yang masuk karena memang itu sakit banget dan di sini udah area relocate di sini ada Van dan di right click aja udah pasti mati dia tapi belum ada mati. Iyo no dan berhasil di kill. Satu untuk satu. Harusnya di sini Disruptor berterima kasih ya. Tini harus berterima kasih nih ke Disruptor soalnya dia dipulangin gitu. Karena bisa dibilang kayak gimana ya, kalau dia nge-glimpse Ayo-nya juga itu bakal masalah buat Leshrac gitu loh. Dia bakal susah buat nge-kill Tiny dan itu kalau menurut gue good option juga sih buat Disruptor. At least dia mendapatkan Ayo gitu Leshrac-nya. Ya. Tapi kalau misalkan bisa nge-kill Tini juga ini keuntungan banget loh. Soalnya dari streaknya aja dia beyond godlike gitu. Kalau misalkan bisa mati itu ton of gold banget dan ton of XP. Tapi ya agak susah ya. Susah ya di kill ya. Dan agresif di sini gue lihat. Ini udah kelihatan. Leshrac posisinya udah kelihatan. Dan Lina seharusnya dia udah tahu di situ ada Leshrac, tapi dia nggak maju ya. Iya, karena mungkin agak terlalu beresiko ya posisi dari teman-temannya yang masih berada di belakang gitu. Kalau misalkan berani maju ini bisa-bisa Linanya sendiri malah di instan duluan gitu. Walaupun temennya ada di belakang sih. Jadi ya dari Mineski juga dia masih agak ragu sih di sini. Walaupun ada observer ward di situ yang dipasang dan memang Lina kelihatan tadi. Iya, dan sementara waktu 9:24 sekarang upaya Roshanka di sini sudah ada Earthshaker dan juga Owl Devourer dan juga Disruptor di sini yang smoke dan ada Bristleback Jules. Some random Chinese words di sini. Gua nggak tahu harus manggilnya apa. Ya, tapi ini gue lihat smoke-nya ya bisa dibilang sia-sia ya. Betul. Nggak dapat apa-apa dan ya kembali farming lagi di sini rupanya. Harus bermain sabar sih di sini untuk Mineski menunggu kesalahan yang dilakukan oleh EP dan dia bisa comeback. Kalau misalkan pengen diladenin terus si EP-nya, ini malahan ntar Mineski nggak bakal jadi itemnya dan gue rasa bakal jijik cepat nantinya. Dan memang harus ditarik ulur ya di sini. Ya, dan ada Operation. Ada Operation di sini yang seharusnya nggak kelihatan. Sepertinya nggak terlihat juga di sini. Mineski masih pada santai aja, bakal free Roshan buat energy pacemaker sih. Yep. Ini ada Fissure di sini ternyata. Mungkin ada Echo Slam, ada Primal Split yang terblok oleh Fissure, udah nggak terblok sekarang. Dan Leshrac di sini lagi terbang, menikmati waktunya di atas dan ada Echo Slam menuju pada Jesse Fest di sini. Lina berhasil di kill. Ada Epicenter menuju pada Jules disangkutin ke atas. Sementara Astral Impulse di sini. Betul. Ada Fan. Fan berhasil balik ternyata di sini, relocate kembali dia. Dan sementara waktu some random Chinese guy di sini, Sand King berhasil di kill juga dan Jules berhasil di force staff kembali dan Tiny welcome to the party. Dan Fan berhasil bertahan di sini. Earthshaker berhasil di kill. Kuku juga sepertinya bakal berhasil di kill sebentar lagi. Dan right click lagi. Kuku berhasil di kill di sana dan benar-benar di sini Tiny mengoyak-ngoyak impian Muna dan tapi Ayonya lihat, Ayonya digebukin. Dia di sini posisinya posisinya di atas masih digebukin Roshan. Lu liatin tuh. Oke, War, kita lihat di sini. Bristleback Jules masih ada glimpse dan dia ditos di tempat dan nggak bakal, sudah sampai situ aja. Tapi Tini masih lapar nggak? Masih lapar, kayak udah kenyang di sini. Dia bakal gebukin Roshan lagi. Gue nggak habis pikir sih. Kayak Roshan bisa ngebuk Ayo, dia tuh di atas, bener-bener di atas tuh. Ayonya tadi pengen tether, kena base Roshan, anjir, kasihan batu Ayo. Dan Tiny di sini berhasil mendapatkan Aegis ya, dan dia menuju kepada BKB di sini.
Dan itu bakal semakin mudah lagi urusannya buat Tiny kalau dia Sorry gue udah DJ begini. tadi. Oke. Ya, dan war sebelumnya memang agak sedikit melawak gitu ya. Soalnya ada beberapa kejadian gitu di mana Bristleback di force up ke atas oleh Sand King. Terus apa namanya? Ionnya digebokin di atas high ground gitu sama Rosan. Terus dan yang lo lihat tadi Bristleback-nya nggak feeder akhirnya di sini, nggak mati-mati jadi iya, tebal banget sekarang ya untuk seorang Bristleback di sini. Karena dia dari tadi tuh munggungin Tiny terus kalau dipukul. Dan itu dia level 4 Bristleback, ditambah lagi dia punya Crimson Guard gitu. Dia damage block sama damage reduction-nya cukup banyak gitu. 40% ya damage back damage reduction-nya itu. Dan memang juga tadi sih nggak ada Ayo di situ, sehingga nggak ada Tether ya. Tini bisa apa? Tether nih apa? Ayo ini ibarat pil birunya si Ayo, obat kuatnya gitu. Jadi ya kalau nggak ada Ayo ya bisa apa Tini gitu ya? Kalau misalkan solo kayak gini. Iya, ada aku mah apa tuhnya. Ya, dan sementara waktu Bristleback di sini Jules dia nggak mati tadi, tapi dia juga nggak nge-kill gitu loh. Dan sementara waktu dia bakal bikin Suns di sini ya. Dia kayaknya pengen bikin ke Halberd, seharusnya dia pengen bikin ke Halberd melihat ada Tiny gitu ya. Tapi dia udah BKB sekarang. Tapi sementara Lina di mid lane berhasil melakukan kill terhadap Leshrac. Yap, untuk seorang Leshrac di instance seperti ini mudah aja, karena kita tahu untuk darahnya sendiri dia itu nggak terlalu tebal walaupun dia berusaha untuk membeli clock, menahan damage Laguna Blade dari Lina, tapi itu nggak akan ngefek sama sekali karena damage yang dihasilkan oleh Laguna Blade itu nggak sedikit. 675 yang masuk dan ditambah dengan Dragon Slave itu instan banget untuk Leshrac. Dan ya, sementara tower kedua di sini bakal di right click seharusnya oleh tim Energy Pacemaker, dan sementara sudah diping-ping di sini Leshrac bahwa ada Sand King di samping kiri di sini. Jadi harus berhati-hati teman-teman. Teman-teman hati-hati ya. Itu ada Sand King di samping kiri. Iya. Dan ya, tower kedua berhasil diambil. Sudah ada Aegis, sudah ada BKB di Tiny. So it's gonna be easy for Tiny, I guess. Dan Jules di sini right click Grimmerscape. Jules terkena stun avalanche dan sudah sampai situ aja. Dan berapa detik lagi sih? Berapa menit lagi sih bakal di ini apa? Di reclaim. Di reclaim. Oh, kayaknya sih masih lama ya. 2 menit. Udah ada jawabannya. Terima kasih. Keluar. Money to burn. Yap, untuk overall sini kita lihat udah menit 30 ya. Artinya ini udah melepas mid game ke late game, dan yang gue lihat di sini memang penetrasi yang dilakukan oleh energi potensial ini cukup bagus, cukup rusuh di sini. Dan Tini dengan bermodalkan udah ada fresh Blacking Bar 10 detik ditambah dengan Yasha, ada Aegis juga. Ini bakal harus berhati-hati bagi Mineski sendiri untuk mempertahankan posisinya. Jangan sampai dia team web sekali, ini bahaya gue rasa. Iya, dan nggak ada buyback juga, nggak ada buyback. Ini tower itu di right click mata ini, aduh, kasihan towernya mak. Damage-nya gede banget di sini. Tadi 300 plus 24 dan Bristleback berusaha untuk tangil di sini, dan yes, masih bisa di defense kah di sini oleh tim Mineski. Sementara ada kurir yang sedang berjalan-jalan seperti di sini, Puchling. Dan boom, there it goes. Tiny berhasil menghancurkan tower. Dan sementara waktu Jules masih ada Fissure Fan di sini. Dia masih ada Aegis. Avalanche bakal dilawan gak? Masih ada Glimmerscape di sini. Berapa sih dia radiusnya? Radius ininya nggak ada ya? Radius apa tuh? Radius dia bisa makein ke temen. Di sini gue pencet alt juga nggak ada, kayaknya nggak dicantumin deh. Tapi intinya pokoknya bisa aja kepake. Soalnya ya tentu aja di sini Ayo bakal bareng Tiny ya. Dan Glimmerscape bakal dikasih terus ke Tiny di sini karena memang di GB habis-habisan. Ya. Sementara kalau in bawah sepertinya di sini Energy Pacemaker
Bakal melakukan push ke lane bawah. Tiny sudah diklaim untuk Aegis ya. Dia juga sudah beli Hyperstone. Yep. Menuju ke Kuiras di sini ya. Nggak akan ke Moonshard seperti ya. Nggak akan nge-Moonshard. Tapi gue juga sempat bikin Moonshard gitu loh. Nyobain gitu ya. Dan ketika masih Visas yang familiarnya masih 4 gitu, butuh 4 hit buat nge-kill. Itu tuh susah banget Jir. Akhirnya di nerf juga kan, Visas hanya butuh 3 kill untuk nge-kill familiarnya sekarang. Padahal Tiny gue udah Moonshard sama Assault Cuirass. Itu aja masih susah. Dan tadi gue agak sedikit bingung juga melihat energi Peacemaker yang ketika di mid tadi dia membiarkan Rosanya hilang begitu aja. Padahal di sini sebenarnya kalau nggak memanfaatin Rosan itu agak sedikit rugi juga, karena kalau misalkan Rosan di reclaim itu cuma dapat regeneration aja ya. Tapi dari Mineski sendiri yang gue lihat di sini dia defensifnya itu cukup kuat ya, sehingga energi Peacemaker harus mundur balik lagi, nggak berani untuk memaksa ke tower 3 di tengah di situ. Dan ini cukup bagus juga untuk Mineski. Iya, dan sementara waktu di sini masih bermain aman di sini. Kedua tim belum ada push yang dilakukan dari kedua tim, hanya ada tadi baru penghancuran tower kedua di bottom lane aja ya. Sand King dan juga Lina Brewmaster berada di lane bawah, dan di sini benar-benar map kontrolnya itu udah bisa dibilang udah 80% untuk energi Pacemaker. Sementara Mineski di sini mungkin hanya bisa di dalam aja. Kita lihat di sini Earthshaker dan juga Bristleback yang hanya berada di dalam aja untuk melakukan defense di lane bawah. Sementara Owl Devour dan Earthshaker dan juga Lesrak di sini sedang menikmati dan farming nih, menikmati creep. Dijagain, bener-bener dijagain sama Disruptor gitu. Dia butuh beberapa gold di sini. Ya, karena memang di sini untuk Outworld Devourer ya bisa dibilang dia kunci kemenangan dari Mineski selain Bristleback, karena damage yang dikeluarkan dari Sanity Eclipse ini memang cukup sakit, tetapi total intelligence yang dimiliki dari Outworld Devourer ini gue bilang masih dikit, karena dia cuma ada item for staff buat nambahin stats intelligence-nya dia. Kecuali kalau misalkan nanti ada set of ice, terus ada Octarine Core juga bagus tuh sebenarnya, karena dia pakai Mystic Staff juga di situ. Nah, di sini gue rasa masih belum, gue rasa Outworld Devourer dia harus farming dulu. Ya minimal dia beli Aghanim Scepter juga udah lumayan bagus sih. Ya mungkin ada Roshan yang ditunggu yang 2 menit lagi ternyata Roshan di sini ya. Bakal spawn cukup lama juga untuk random time ya. Yep. Dan untuk informasi aja untuk Outworld Devourer yang memiliki Aghanim Scepter itu secara langsung dia mengeluarkan Astral Imprisonment ke hero-hero yang kena di Sanity Eclipse yang berada di area Sanity Eclipse-nya, dan itu tentunya menambah intelligence dari Outworld Devourer. Dan lo bayangin aja kalau misalkan Refresher Orb dari OD sendiri dia udah dapat tambahan intelligence dari Astral Imprisonment, dan kalau misalkan refresher terus dikeluarin lagi Sanity Eclipse-nya, itu banyak banget intelligence yang bisa dihasilkan, dan Outworld Devourer di sini bakal mengeluarkan ton of damage yang cukup banyak banget di sini untuk war dari EP. Dan kemarin gue sempat lihat YouTube dan itu bahkan bisa rempek sekalipun Tini ada di situ. Tapi nggak salah kemarin Farhan juga refresher nggak sih? Refresher kan ya? Iya, tapi dia nggak Aghanim Scepter. I see. Dan sementara itu ada Halberd di sini yang diselesaikan oleh Bristleback. Roshan bakal spawn 1 menit lagi di sini. Ya, ntar lagi masih ditunggu di sini ya. Betul. Setia menunggu di sini. Old chicken. Dan ada smoke. Kayaknya bakal ke Roshan ya. Oke. Sini bakal war nih. Pecah nih sini nih. Pecah. Kan pecah kan. Pecah. Dan ada Valence dan Tiny no, please stop. Tiny langsung mati di sana. Oh my god, Owl Devour masih kejar 3 mati dari Mineski di sini. Dan Jules dia tanky banget di sini. Dia tanky banget. Ada epicenter yang baik sekali di sana, dan dia berusaha TP, nggak berhasil TP ternyata. Valence nggak kena. Dan oke, bakal ada Roshan sebentar lagi. Dan udah kelar war, Roshannya belum ada. Sedih banget. Sedih. Dan 3 mati tadi dari tim Mineski. Yep. Gimana gitu ya, Tiny-nya udah
Udah wrecking ball banget gitu. I came in like a wrecking ball. Dum 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 dum, 3 mati langsung. Ya, karena memang sih di sini dengan ada Halberd ternyata ya dari Bristleback. Iya. Nanti tadi gua omongin, cuman dia masih ada BKB gitu. Iya, ada BKB. Sementara Ya, harusnya dan sudah memang tadi Roshan. iya, udah ada Roshan dan memang tadi posisi yang ditunjukkan oleh Mineski ini agak sedikit beresiko karena dia ngumpul 5 hero dan lo lihat tadi Avalanche-nya itu sampai kena beberapa hero dan itu fatal walaupun saat Tom berhasil dikeluarkan dan Disruptor dan semua teman-temannya ini langsung diinstan begitu saja karena ya lo tau lah nih itemnya ini udah kayak gini ya bisa apa gitu. Lo bisa apa? Kan yes, iya di sini kayaknya bakal dikasih free Roshan aja ya oleh Mineski. Nggak dikontes juga akhirnya dan boom. Yasha. The Dire might want to mine their top tower. My god, dia double damage fan ya, kekurung lagi. Dia ada full damage dan dia nyangkut di pohon. Untung ada Lina. Gara-gara ini dagger, untung ada Lina. Dan dia DD di sini. 310 ini pos bahaya. 380 di sini udah enak banget sih. Oke, creep. Brum. Cari kinetic field. Dire might want to mine their top tower. Tiny. Come on, BKB pops out. All chicken. Oh my god, towernya indah banget. Dan terkena efek Albert di sini Tiny. Dan oke, selesai. Oh my god, itu baraknya, lihat. Baraknya. Gila damage-nya. 3 hit. 3 hit doang barak. Ada 3 hit. iya damage Untuk ada rank DD-nya udah kelar. Dan oke, Iya. berhasil dihancurkan di sini menuju kepada tower mid. Dia nggak mau maksa war, dia pengen tower aja di sini. Dan oke, I will be power dan di pause, pause. ODC. DC. Yap, kalau misalkan udah kondisi seperti ini sih kayaknya ya Mineski mau nggak mau dia harus dipaksa ngetik GG ya sama energi Peacemaker karena ya lo lihat aja nih. Lo lihat tadi rank barak itu cuma membutuhkan 3 damage bermodalkan double damage juga sih tadi tapi memang nggak usah rank barak deh. Tower aja itu tower cuma sekitar 4 5 6 hit kayaknya ya. Langsung berhasil menghancurkan tower di bawah dan itu wah super banget di sini untuk fan. Overpower bener-bener overpower di sini dengan overcharge dari Io ini. Waduh. Bener-bener di ini ya, di babysit dari awal sampai akhir di sini ininya. Pasti kayak gitu sih. Pasti selalu kayak gitu. Dan di sini ada kurir yang bersembunyi di balik pepohonan mungkin karena menunggu Aegis dari si fan-nya hilang dan ntar biar bisa cepat-cepat di backup dengan Yasha-nya yang memang lumayan memberikan move speed dan agility, attack speed juga tentunya. Dan sengaja slotnya nggak kosong dan ada Yasha di sini yang membantu gitu. Dan oke, masih menunggu saja di sini. Some LAN turnamen issue di sini. Ya. Common issue sih sepertinya ya. Kalau kayak gini-gini ya. Lagi kalau di Indonesia gitu. Ya. Penyakit umum sih. Kalau misalkan LAN ya paling koneksi. Kalau nggak masalah listrik. Oke, ditunggu saja di sini. Dari OD di sini gue lihat ada di sini ada Ultimate Orb ya. Dia sepertinya nanti bakal ke Set of Vice ya seperti gue bilang karena kalau misalkan OD nggak ada Set of Vice itu kayak gimana ya? Sayur tanpa garam ya. Asik. Iya soalnya kalau misalkan nggak ada Mystic Staff itu stat intelligent tentunya nggak akan nambah dan ya lo tahu skill 1 dari Outworld Devourer ini
Arcane Orb-nya itu kan dia betul-betul berpatokan ke total intelligent, mana pool to damage-nya, dan mana pool itu cara menaikkan mana pool itu dengan menaikkan intelligent tentunya, dan semakin banyak intelligent semakin sakit damage yang dihasilkan dari Arcane Orb, dan ini memang betul-betul OD harus membutuhkan banyak intelligent. Sanity Eclipse juga seperti itu ya. Di sini dihitungnya itu intelligent different damage multiplier. Jadi seberapa banyak intelligent yang lo miliki itu sakit banget kalau misalkan kena ke hero-hero yang lo targetin di Sanity Eclipse lo gitu. Dan ini sakit banget gue rasa. Dan kalau misalkan kondisi seperti ini, OD belum terlalu damage-nya belum terlalu kerasa sih. Apalagi ke Tini gitu yang udah Blacking Bar. Sebenarnya di sini counternya cuma BKB doang sih untuk OD. Jadi kalau nggak ada Blacking Bar dia nggak bisa ngapa-ngapain di sini. Ultinya doang paling yang bisa tembus ke BKB, karena di sini versus spell immunity-nya yes. Jadi tentunya bakal tembus ke BKB. Paling skill satunya nggak akan. Dan OD emang berpatokan ke skill 1 di sini harusnya. Ya, dan kita di sini juga apa namanya intelligence-nya di sini masih sekitar 100 lebih dikit gitu. Masih kurang. Dia butuh mistake stuff emang. Kalau dia udah side of ice itu bakal lebih gampang lagi urusannya. Ya. Kayak kemarin si Farhan Koala dia membeli side of ice, dan itu emang betul-betul memberikan kontribusi banyak buat tim, karena salah satunya dia biasa nge-disable skill OP kemarin kalau misalkan kita bisa flashback dulu sambil nunggu gitu ya. Dan emang bener-bener kalahnya tuh cuma di Tiny Io doang sebenarnya. Emang ini hero-nya nyebelin banget sih gue bilang. Ya lu bayangin aja dia nge-raid atas, nge-raid bawah, tiba-tiba barak lu hancur, lu sibuk di tengah gitu ya lagi war, tiba-tiba barak hancur di atas. Sakitnya tuh di mana coba? Di mana-mana, nggak di sini lagi. Juga udah tinggal, kalau menurut gue juga Holy Power nggak bakal mendapatkan Mystic Staff-nya apa namanya untuk dalam waktu dekat ini, dan Tower Barak seharusnya bakal hancur 2 di sini atau mungkin 3 gitu, karena Tiny masih mempunyai Aegis, belum ada yang mati, yang baru dipakai hanya ada Primal Split dari Brewmaster aja, ultimate yang baru dipakai. Masih ada Laguna Blade, masih ada Epicenter, masih ada BKB juga di mana-mana. Ya, masih banyak BKB di sini. Dan juga awalnya gue lihat di sini untuk Outroll Devourer sendiri, gue lihat dia dapat Midas, dia bikin Midas di sini, dan wah kayaknya di sini OD ini bakal lebih cepat untuk mendapatkan item-itemnya gitu, karena secara gitu ya untuk Midas sendiri lu dapat dagawal tambahan dari dengan modal ngeklik-klik doang dan dapat attack speed 30 gitu. Dan gue rasa di sini OD nanti bakal ini bakal ada set of fight cepat nih, bakal ada Aghanim cepat, bakal ada refresher cepat, dan ternyata nggak seperti itu ya. Ditahan terus networknya. Iya, karena memang ditahan gitu. Kalah war dan di early game dia gampang gitu. Dia cukup owning di fase laning. Makanya dia bisa membuat Hand of Midas. Dan tapi sayang sekali akhirnya ketika Tiny sudah Ayo mendapatkan relocate, Tiny dapat dagger, dan itu berubah semua suasananya ketika negara api menyerang. Iya, dan di sini juga yang gue lihat untuk pemosisian yang ditunjukkan oleh EP itu line up-nya memang cukup cantik juga, cukup bagus di sini. Karena Tini dan Io tadi di awal dia lebih memilih untuk atas, dan itu sukses, bisa gue bilang sukses, karena Lesrak sendiri dia nggak bisa nahan seorang Tiny dan juga Io di sini. Dia malah rotasi ke mid karena memang dia nggak tahan gitu, udah kena kill. Dan ya udahlah, gue biarin aja Tiny Io-nya, dan gue rasa kalau misalkan dibiarin kayak gitu itu fatal banget. Dan relocate tadi, beberapa relocate berhasil di kill, berhasil sukses, maksudnya ngekill di bawah Bristleback yang cukup bagus di sini. Dan peran Io Tini di sini sukses untuk menghancurkan, memporak-porandakan satu tim Bineski. Bagus banget sini permainannya. Tim Tier 2 China. Yes. Tim Tier 2 China melawan tim Tier 1 Southeast Asia. And this is what happened. This is what happened. Yes. Dan ini lagi ditanyain di sini kenapa lama banget si siapa namanya si Aji Lesrak. Iya, cuman belum dijawab. Mungkin dia kebelet poker, mungkin. Masih pengen nyantai kayaknya. Ya dulu gue inget banget si Mineski. Ada Jesse Fest, Jules, terus siapa Johnny. Pokoknya tuh playernya tuh depannya J semua gitu. Jesse Fest, Johnny, Jules, Just in Case.
Iya, just in case. Gue baru mau bilang. Yap, terus gue mau ngomong apa lagi ya? Udah diam Ya, aja. gua Kita komentarin. tungguin aja last track. Tungguin sampai Ya udah. masuk. Enggak sih, sebenarnya gue pengen ngomong banyak di sini soalnya ini pertandingannya memang cukup menarik gue lihat dan Ya, coba kita dengerin semua ya. Um, Viewer, mari kita dengarkan gue. Iya, kalau Earthshaker ya, dari Earthshaker dulu lah sambil menunggu seorang G di sini untuk reconnect lagi. Kita bahas dari awal, dari hero yang paling sudut kiri sampai sudut kanan deh. Itu pasti bakal lama nih kayaknya. Oke, Earthshaker. Tadi gue lihat dia Earthshaker untuk visor-visornya memang cukup bagus, tapi roaming yang dilakukan di sini kurang ya. Walaupun tadi sempat ingin membantu Bristleback dan juga siapa namanya Disruptor di bawah, tapi tetap aja digeng oleh Lina dan juga Sand King. Dua hero yang bisa dibilang cukup nggak terlalu tanky, tapi bisa memberikan kontribusi damage yang cukup dalam di sini untuk sekalipun itu seorang Bristleback. Dan lo lihat aja dari Bristlebacknya di awal dia ngefit dia 07 bahkan sampai sekarang belum dapat kill sama sekali ya. Dan emang di sini kontribusi Earthshaker gue rasa emang kurang, tapi untuk item yang dimiliki ini cukup cepat karena dia udah mendapatkan Foresight dan juga Blink Dagger di menit 39 ini. Walaupun kondisinya terdesak, ya not bad di sini gue rasa untuk seorang support Jesse. Bristleback dan that's it. Gue baru ngomongin Earthshaker dan Leshrac-nya udah balik. Dan gue nggak jadi artinya ngomong sampai ujung ya. Tapi nggak tahu di sini apa namanya? Dia bilang fixing power issue on Jules PC dan ready. Oh, ready katanya. Udah. Yep. Udah ya. Ready sekarang. Dan oke. Back to the game sekarang dan mekanisme dikeluarkan dan dia balik ternyata. Kok balik sih? Artinya tadi Leshrac ini sama isunya tuh sama kayak pas game sebelumnya ya. Dia DC power issue. Iya, power issue lagi ya. Dan memang itu udah lumayan cukup lama dan ini ya lumayan cepat sih gue rasa backupnya, nggak terlalu lama seperti yang game sebelumnya. Oke, back to the game lagi, back. Iya, dan kita lihat di sini Tiny bakal melakukan push lagi di lane atas. Dia nggak jadi nge-push lane bawah ya. Jadi baru satu barak aja, nggak seperti yang gue bilang di sini tadi mid lane barak bakal hancur. Ternyata dia bakal balik gitu, padahal masih punya edges. Benar-benar berhati-hati di sini mainnya Energy Pacemaker. Iya, emang harusnya sih seperti itu, nggak boleh dipaksain gitu, karena ya sekalipun ada edges ini nggak tertutup kemungkinan bakal ada throw dari Energy Pacemaker. Dan alasan dia balik ini gue rasa cukup kuat agar nggak throw, nggak ada tragedi throw kayak gini, karena sekali throw ini bakal fatal karena di menit 40 lo mati nggak ada buyback, itu bahaya. Lama banget responnya. Ya, dan di sini Bristleback juga bakal semakin tanky lagi. Dia sudah ada Hood of Defiance yang seharusnya bakal menuju kepada Pipe di sini. Dibuat sama Bristleback. Pipe memang sebenarnya kalau misalkan kondisi seperti ini nih item wajib sih, karena ya dari segi permainan tim yang ditunjukkan oleh Energy Peacemaker sendiri di sini dia selalu stick berlima, dan kalau misalkan ada Pipe di situ ya seenggaknya dia bisa nge-counter si damage yang masuk dari Sand King epicenternya gitu ya, bro strike-nya, dan ya ditambah dengan Crimson Guard bisa nge-handle damage yang masuk dari Tiny juga itu lumayan syukur-syukur. Tapi untuk timing yang cukup bagus ini memang betul-betul dibutuhkan untuk Jules sendiri dalam melakukan klik Crimson Guard dan juga pipe-nya nanti. Jangan sampai kecepatan, jangan sampai kelamaan, itu bahaya. Ya, sementara di mid lane kita lihat bakal dilakukan push oleh Energy Pacemaker. Masih ada edges di Tiny, cuman gue nggak tahu kayak bentar lagi bakal diklaim sama Roshan. Dan 3.700 di sini di goldnya Tiny. Dia bisa buyback, dia bisa relocate buyback balik lagi ke sana. Yep. Sementara Juice bakal nge-spam, dia punya Quill Spray terus ada glimpse dan udah sampai situ aja ternyata di glimpse-nya. Dan Chicken Burrow Strength menuju pada GBKB, pops out, bakal war di sini, bakal pecah. Echo Slam digunakan mengenai 2, Kinetic Storm mengenai 2 dan berhasil kabur di sini dengan BKB juga. Lina juga berhasil keluar. Dan sementara Tiny, Mantasel dikeluarkan menghancurkan barak. Primal Split
menuju diterbangin di sini Jules, dan Barak bakal hancur di sini. Disruptor dan Jesse Fresh. Disruptor berhasil di kill ya tadi, dan sementara waktu ada Astral Imprisonment di sini mencoba ada Fun dan diterbangin lagi di sini. Bristleback-nya dia benar-benar nggak war, diterbangin benar-benar diterbangin terus gitu sama si siapa namanya, Brewmaster. Dan sementara ada Fissure, Chicken berhasil di kill Sanity Eclipse tadi, dan sementara BKB pops out dari Kuku bak bisa nggak di sini menghentikan si Fan. Tiny masih ada BKB, dia masih ada BKB loh, dan BKB pops out dari Tiny. Raikling mencoba ada Kuku di sini, belum ada toss, dia nggak peduli, dia peduli sama Baraknya. Ini Dota bukan deathmatch, dan Raikling lagi Kuku. Oh my god. Dan Barak right click lagi. Dan come on. Dan awal devour buyback tadi ya. Dan bakal war lagi di sini. Tiny ada Enchant Totem. Fun, dia udah nggak ada Aegis, dan Fun berhasil di kill di sini. Dan nggak ada Aegis. Dan sementara G masih ada Glimpse, dan BKB ternyata sudah ditungguin, tapi sayang sekali dia punya BKB di sini. Sand King blink dan berhasil cabut, dan hanya ada satu Rex yang di atas yang berhasil dihancurkan melee Baraknya, itu yang penting. Dan di sini gua agak sedikit bingung ngelihat Mineski, dia nggak mencet glimpse-nya sama sekali dan membiarkan Baraknya begitu aja hancur. Apa mungkin ini salah satu strategi dari Mineski untuk menyimpan glimpse nanti ketika Radiant, atau kan nanti bakal ada base race gitu? Glip. Kayaknya enggak ya. Glyph bukan glimpse mah Glyph. Glyph. Glyph of fortification. Yes, gue juga bingung. Glimpse mah disruptor ya. Ini Glyph. Glip maksudnya Glip. Dia nggak mencet Glip. Dan Glip maksudnya. Sorry. Dan juga Tiny dia juga energy pacemaker, dia nggak peduli gitu. Bener-bener yang layannya itu kayak Sand King, kayak Brewmaster, dia bener-bener distracting banget untuk Mineski gitu. Sementara Tiny-nya dia benar-benar right click lagi ngancurin Baraknya. Itu bagus banget sih strateginya buat energy pacemaker. Dan ini Roshan ditungguin gitu, padahal masih lama. Sumpah masih lama. No breaking through the Dire structures for now. Dire's mid tower won't last much longer. Tapi ada war di sini ya. Tapi ada war ternyata di sini. BKB pops out everywhere, dan G berhasil di kill Sand King, dan BKB juga dari Kuku. Tapi right click aja berhasil membunuh Kuku, dan GG call di sini. Memang ya, last stand banget tadi warnya buat Mineski, dan GG call by Mineski di sini. Energy pacemaker berhasil melanjut ke babak selanjutnya, dan kalau begitu sudah ditunggu sama Signature Trust. Oke. Ya, gimana, Gor? Recap. Oke, di sini memang permainan yang ditunjukkan oleh Energy Peacemaker ini cukup bagus sih. Dari awal dia bermain rusuh terus menerus gitu ya, dan nggak dikasih napas di sini sebenarnya untuk Mineski untuk farming di sini. Dan Io-nya dan Tiny di sini dia ngekill banyak, dan itu keuntungan banget dari Energi Potensial untuk mendapatkan item core dari Tiny, dan akhirnya ya seperti ini. Menang mudah gue bilang enggak sih kayaknya, soalnya di menit 45, tapi dia untuk ngekill dia mudah untuk ngegeng. Iya, Tiny benar-benar snowball gitu. Dia 16-1 sekarang dan udah benar-benar nggak bisa tahan, dan akhirnya Energy Pacemaker di sini berhasil melaju ke babak selanjutnya yang sudah ditunggu oleh Signature Trust di babak di babak semifinal winner bracket. Dan kalau gitu kita langsung lanjut aja ke game selanjutnya. Kita bakal lanjut sebentar lagi, dan kalau gitu gue just in case bareng Gor di sini undur diri dulu sementara waktu ya. Thank you for watching.